A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Yusuf masih berhubungan dengan hikayat Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Saat ini Nabi Yusuf menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu. Jadi awalnya Nabi Yusuf itu ibaratnya perih, sudah mengalami masa-masa pedih, kesananya mengalami masa-masa bahagia. Tuh kudu perih heula atuh hayang sukses teh. Ente hayang jadi ulama kudu perih santri, daek ngapalkeun, rajin, tara maksiat, akhlakna alus, ngagugu ka guru, hasil ke jadi ulama, jadi jelema anu sukses kudu perih heula. Jadi hayang sukses teh kudu ngalaman perih lah sadayana ge kitu. Hayang sukses di akhirat kudu perih heula. Kumaha perihna? Ngalawan hawa nafsu. Kan perih. Nyaring teh dipakai ibadah mah perih. Perih haroream. Ya. Cari. Harus mengalami rasa capek. Duh, kudu indit ka pangajian. Duh. Kudu perih kadituna perah. Di mana aya perih aya perah. Ieu mah hayang perah teu ngalaman perih heula. Moal bisa tuh. Sunnatullahna kitu. Sunnatullahna kitu. Allah itu sudah menciptakan sunnah. Sunnah itu kebiasaan Allah. Di mana jelma kalau santri sedang di pesantrennya akhlaknya baik, taat aturan, rajin, jujur, ya tidak banyak melanggar, beda nanti keluar dari pesantren sukses. Kalau santri di pesantrennya tidur, main, waktu ngaji nggak ada, itu mah duka tinggi di naon keluar di pesantren teh. Gitu. Wilujeng we sarusah di imahna, susah ka imah teh, datang ka imah ditang imaman salat teu bisa, kita mimpin tahlil teu bisa. Ngurus mayit teu bisa, ngawuruk teu bisa jadi naon atuh. Jadi runtah we balik teh. Tapi kalau santri betul-betul rajin, berjamaahnya tidak tinggal. Ya, baca Qur'annya tidak tinggal, doanya, wiridnya, ngajinya, khidmahnya juga. Wah, beda nanti hasilnya. Ya, ini yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf. Perih heula Nabi Yusuf teh perih heula, perih. Ya perih Nabi Yusuf dialungkeun ka sumur, digebugan, didolim ku dulur-dulur, tapi sabar. Yang harupan ka perih teh lain ngarasula, geus mah perih ngarasula, naon nu dihasilkeun? Coba diajar sabar, ya. Sehingga Allah memberi hadiah kepada Nabi Yusuf alaihis. Berapa tahun beliau mengalami kejadian ujian-ujian kurang lebih 20 tahun. 20 tahun cik, mengalami rasa pedihnya kehidupan di dunia. Urang makan ini matwai tuang raos, kulom tibra. Naon urang teh. Nabi Yusuf lah dialungkeun ka sumur, digebugan, ditenggelan, bahkan tapi karek dibunuh, can dipitnah, can dihina, can dijual belikeun. Tapi kesananya bahagia. Adanya di mana? Di istana raja, menjadi orang terhormat, menjadi orang mulia. Kenapa? Karena beliau sabar menghadapi ujian di dunia sebentar. Ujian di dunia sebentar, nanti akhirat yang paling berat. Ini pelajaran untuk kita semua, ya. Kalau kita ingin sukses ya harus belajar perih, harus belajar merih, ya. Anak-anak harus lamun ngapalkeun tapi katarang teh panas.
sok dicabak tarang ente geus ngapakeun kudu tarangna kudu panas majinya kakarak nyaan teh ngaji teh ya mati kene tarang teh can nyaan ngapakeunana mun satri mah kudu tepi ka balelol teh ngapakeun wah geus deui diapalkeun kitu lain panas teh beuteung ieu mah tarang jeung beuteung sarua teu asna lain eta santri mah tapi ka tarangna teu as ibaratna ngapakeun tapi ka nunutan tapi ka diadu jeung bangku minangkeuna kudu kitu aya santri mah lain hees we uli dah komo nongkrong jadi naon atuh kudu semangat santri mah semua para aulia Allah ulama Allah yang menjadi orang-orang besar mereka itu ladang susah ladang ripuh ladang sangsara keur jadi santrina ladang senang teu aya ladang tukang ulin gitu aya sadayana ge kudu mujahadah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Contoh Nabi Allah Yusuf mengalami kehidupan yang sangat perih, yang sangat pedih ya, sampai saudara-saudaranya yang 10 orang itu ya semuanya mendolimi beliau, tapi beliau sabar. Gitu urang ge kitu sabar, mun bok aya dulur teu hade ka urang teh tong saruana. Tong saru sabar kos Nabi Yusuf atuh. Tong saruana doakeun ku urang ya. Mula saruana sing salabar ya, Masya Allah. Akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam karena beliau sabar menghadapi ujian dan beliau diberikan ilmu oleh Allah dan beliau sabar terhadap godaan-godaan. Ini godaannya dahsyat. Istri menteri ya, yang cakep, yang masih muda, yang kaya. Tapi beliau betul-betul bisa menjaga diri sehingga beliau mendapatkan hadiah dari Allah. Beliau posisinya menjadi posisi pengganti suaminya itu Siti Zulaikha, yaitu menteri keuangan. Akhirnya beliau menjadi orang kaya ya, orang yang luar biasa. Bahkan saat itu menjadi terkaya di kota Mesir. Kan sudah dijelaskan kemarin ya. Sampai semuanya datang ke Nabi Yusuf, sampai menjual dirinya sendiri. Sampai sekota Mesir semuanya milik Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini dari mana nih asalnya? Ladang naon? Ladang sabar. Sabar ngalaksanakeun parentah Allah, sabar ninggalkeun larangan Allah, sabar ngawayahnakeun ujian ti Allah. Jadi ketika datang itu ujian, ingatnya kepada Allah. Harusnya seperti itu. Ketika kita ada ujian, macam-macam ujian, ya ke Allah lagi dengan berdoa. Jangan putus berdoa. Jadi hubungan dengan Allahnya jangan diputuskan. Ya maker mah sangsara, dulu ngajauhan pangeran. Beuki sangsara. Ya, kuduna teh kumaha deukeutan pangeran. Kumaha cara ngadeuketan pangeran? Taat ka Allah. Taat ka Gusti Allah eta ngadeuketan ka pangeran. Tambahkeun, tingkatkan hubungan baik kita dengan Allah. Yang biasanya kita enggak pernah salat berjamaah, ti ayeuna ya pandagora ti Allah sok buat salat berjamaah. Gitu kuduna teh perbaiki salatnya. Yang mungkin dulu salatnya enggak pakai ilmu, sekarang perbaiki salatnya pakai ilmu, wudunya pakai ilmu. Yang mungkin akhlaknya kurang baik, perbaiki akhlaknya. Harusnya seperti itu. Ayana ujian teh lain beuki urang jauh ti pangeran, poho ka pangeran, justru urang teh introspeksi diri, kontrol diri urang, kesalahan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Nabi Allah Yusuf alaihi salam, sehingga beliau mendirikan keadilan, melaksanakan keadilan di kota Mesir. Lalu beliau menjelaskan tentang takwilan impian raja, dan itu terjadi, impian itu terjadi, takwilan tersebut terjadi masa moneter cek urang mah, masa paceklik luar biasa sampai 7 tahun. Paceklik 7 tahun sigana kumaha tah, lamun teu hujan 7 tahun kira-kira kumaha tah? Walah eta. Jaji adayan teu aya, dahareun teu aya. Waduh ripuh. Cai teu aya, ripuh. Ini terjadi. Ya.
Tapi bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Beliau mempunyai sifat cerdas, mempunyai sifat dermawan, ya, mempunyai sifat keadilan. Dan masa paceklik tersebut sampai ke tanah Kan'an, dan ke tanah negeri Syam. Wajah ikhwatu Yusuf. Nah, ayat yang ke-58 ya. Masih hikayat. Dan datang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang 11 orang kecuali satu, yaitu saudara kandungnya, yaitu Banyamin. Banyamin gak ikut. Banyamin ini sama orang tuanya menemani Nabi Yakub alaihissalam. Banyamin ini saudara kandung Nabi Yusuf. Jadi saudara kandung Nabi Yusuf itu siapa? Banyamin atau Binyamin, ya. Itu. Karena ini paceklik menyebar ke tanah Kan'an dan ke negeri Syam, maka mereka saudara-saudara Nabi Yusuf mendatangi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika telah sampai kepada mereka bahwa menteri keuangan yang ada di kota Mesir itu suka memberi makanan dengan ladangnya, artinya menjual makanan asal ayah ladangna. Sampai, dan mereka tidak tahu bahwa itu Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Kemudian mereka masuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf mengetahui bahwa mereka itu saudara-saudaranya. Wah, ya dulur-dulur kuring, nu baheula nu ngagabugan teh, nu nenggeulan teh, nu ngalungkeun ka sumur teh. Mun urang kira-kira kumaha tah? Kumaha kira-kira tah? Wah, nu goreng hate mah meureun dendam. Waduh, eta mah nu goreng hate, lain nu bersih hate, eta mah nu kotor hate. Aya Nabi Yusuf mah da bersih hatena, teu aya dendam, teu aya geuneuk meuleuk-meuk. Nya dina atina teh bersih. Nu aya teh nyaah jeung nyaah, kanyaah jeung kanyaah. Itu hatinya para kekasih. Urang ge kudu kitu, turutan hati para wali atuh. Ada yang jadi wali teh. Ya mah yang jadi wali kalakuan urutan musuh wali, musuh Allah. Oh, turutan akhlak para wali. Tah akhlak para wali, di antara akhlak para wali itu tidak ada dendam di dalam hati. Tidak ada dengki di dalam hati, apalagi hasud, tidak ada, bersih kepada siapa saja. Jangankan kepada orang yang baik kepadanya, kepada orang yang gak baik tetap baik. Itulah hati para kekasih. Nah, turutan ke orang teh. Ya gaji teh nggak ada orang bisa nurutan. Sedikit-sedikit kita ikuti akhlak para kekasih. Kata si Bibu, tong ngobrol. Carempling. Ya. Begitu mereka datang ke Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf tahu. Ini nih, oh sieun. Nu baheula ngalungkeun ka sumur, nu ngagebugan, nu nenggeulan, wah rupa-rupa nu ngajual si apa. Tapi oleh Nabi Yusuf ditahan. Nabi Yusuf tidak mempermalukan mereka, betul-betul dimuliakan, ini tamu. Masya Allah, itulah akhlaknya para kekasih Allah. Dan mereka tidak tahu bahwa itu Nabi Yusuf alaihis salam. Waktu terjadi dilemparkannya Nabi Yusuf alaihissalam sampai masuknya mereka kepada Nabi Yusuf bertemu lagi, itu kurang lebih 22 tahun. 22 tahun tepangi jeung Nabi Yusuf. Ya uninga-uningan Nabi Yusuf tos jatuh naon? Menteri Keuangan. Waduh, geus aya di mana? Di istana raja. Nah, ini waktunya jauh dan mereka menyangka Nabi Yusuf sudah meninggal. Sangkaan mereka Nabi Yusuf sudah meninggal gitu. Maka mereka mengajak bicara kepada Nabi Yusuf dengan bahasa Ibrani. Kemudian Nabi Yusuf menjawab seperti yang tidak mengenal mereka. Kata Nabi Yusuf, "Apa tujuan kalian datang kemari? Ada apa?" Padahal uningan Nabi Yusuf teh, ya, menjaga perasaan orang lain tuh, ya, menjaga perasaan orang lain. Masya Allah, luar biasa akhlak itu ya. Orang kalau akhlaknya baik, hidupnya pasti bahagia. Kenapa hidup kita kurang bahagia? Karena akhlaknya kurang baik. Eta
teu alus akhlak, goreng akhlak. Jadi hirupna kurang bahagia. Tapi kalau akhlaknya baik pasti bahagia. Apa maksudnya kalian datang ke negeri ini? Maka mereka berkata, lil mayrah, aku ingin membeli makanan. Ya, membeli makanan. Karena di sana sedang paceklik. Nabi Yusuf menjawab, barangkali kalian ini intel ya, gitu. Barangkali kalian ini intel, mata-mata ya. Maka mereka menjawab, ma'adzallah, kami semua mohon perlindungan dari Allah dari mempunyai sifat mata-mata. Tidak, bukan, saya kesini mau beli makanan. Gitu. Kata mereka saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bertanya, kalian ini dari mana? Mereka menjawab, kami semua dari negeri Kan'an. Orang tua kami namanya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Ya, Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah. Lalu Nabi Yusuf bertanya, apakah orang tua kalian ini punya anak selain kalian? Apakah, ya kan nusumping teh 10 orang. Nusa urang mah Banyamin tengiring. Gitu. Apakah bapak kalian mempunyai anak selain kalian? Menjawab mereka, tentu saja ada. Kami ini semua asalnya 12 orang. Kata saudara, Nabi Yusuf sih anu apa we? Nabi Yusuf sih anu teu menjaga gitu, jadi jelema teh ngajaga perasaan. Ya, kudu ngajaga perasaan batur. Ya, contoh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kami ini dulu punya saudara ini 12 orang. Yang paling kecil dia itu pergi dan dia meninggal di hutan. Kata siapa? Kata saudaranya ini. Oh, gitu lu muncul apa? Gitu teh hikayatna teh. Muncul kurang gitu. Geringan kitunya. Dan dia itu yang meninggal, Nabi Yusuf itu ya, ayo. Ini orang saudara-saudaranya bicara di depan Nabi Yusuf sendiri. Dan dia yang meninggal itu yang paling kecil, dia itu paling dicintai, paling disayangi sama orang tuanya. Oh gitu. Terus, nah saudara kandungnya bersama orang tuanya untuk menghibur saudaranya yang meninggal. Oh gitu. Ya. Muncul kurang begitu. Akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam memerintahkan ya para bawahannya, para pembantunya, para bujangnya untuk menempatkan mereka dan memuliakan mereka. Silakan teh. Dilinggihkeun, diistimewakeun, dijamu, dimuliakeun. Padahal ieu teh nu baheulana naon? Anu nenggeulan, baheulana naon? Nu ngasupkeun ka sumur, nu baheulana naon? Anu rek ngabunuh. Begitu ketemu dimuliakan. Bisa gitu teh urang? Bisa, tapi lamun teu josu don wae. Bisa we heula. Aku mah Gusti we. Mudah-mudahan sing bisa hade kanu goreng ka urang. Ini contoh akhlak baik ya. Akhlak baik. Kita punya saudara kita zalim sama kita, datang kepada kita ahlan wa sahlan. Terima kasih, semangat datang, silahkan duduk, jamu gitu. Lain di peneutan kok dikunci, tong ka dieu. Wah, eta lain akhlak saya. Ini contoh Nabi Yusuf alaihi salam ya, Masya Allah. Kemudian ketika menyiapkan Nabi Yusuf untuk mereka dengan persiapan mereka, artinya Nabi Yusuf alaihi salam memenuhi akan ya takaran makanan mereka, dipenuhi itu. Bawaan-bawaan itu dipenuhi, setiap orang satu onta dipenuhi makanan-makanan. Kemudian Nabi Yusuf berkata, qala tuni bi akhil lakum. Qala utuni bi akhil lakum. Ya. Itu kalian punya saudara yang satu yang tidak ikut, yang sama bapak kalian, usahakan supaya datang kemari. Datangkan ke saya. Ini tugas dari Nabi Yusuf kepada siapa? Saudara-saudaranya. Ya. Permintaan Nabi Yusuf, datangkan saudara kalian yang seayah yaitu Banyamin untuk aku tahu kebenaran kalian pada apa-apa yang kalian ucapkan. Katanya oleh kata kalian kecuali satu yang gak ikut yaitu Banyamin. Nah ini benar apa tidak omongan kalian? Saya ingin tahu kebenaran kalian ini. Ya, coba datangkan itu saudara yang satu, ya saudara seayah kalian untuk menyatakan kebenaran kalian, membuktikan kebenaran kalian. Lalu Nabi Yusuf menjelaskan kepada mereka,
Ala tarawna anni ufil kaila wa ana akhil muzin. Tidaklah kalian mengetahui, tidaklah kalian melihat aku telah memenuhi makanan takaran kalian. Tuh, geus dipinuhan, Masya Allah. Dilinggihkeun, dimuliakeun, disuguhan, dibahanan, Masya Allah. Rek kitu moal. Alah, aing ieu teh baheula teh. Aduh, agak saya tahu. Eta mah si goreng hate atuh gitu mah. Si goreng. Ini Nabiullah Yusuf alaihissalam, saudara aja kandung, saudaranya sahabat. Dia yang mendolimi, mereka yang mendolimi Nabi Yusuf, begitu datang, ahlan wa sahlan, selamat datang dengan penyampaian yang baik, penerimaan yang indah. Ditempatkan tempat yang mulia atau VIP tempat lagi lain biasa dikhususkan dia mah ya, karena ini saudara kan, karena saudara diistimewakan. Nabi Yusuf ditempatkan tempat yang baik, ai geus rek balik di bahanan, Masya Allah, di bekalan, dipinuh di bekalan teh lain saeutik, Masya Allah. Itulah akhlak kekasih. Mudah-mudahan semua punya sifat akhlak kekasih Allah, amin. Itu teh bisi datang dulur nu baheulana dolim ka urang, bahanan. Naon we bahanana naon we nu aya. Itunya diajar nu mampu urang. Allahu akbar. Ya teh lamun teu bersih hate moal bisa. Moal bisa. Karena memang para nabi, para rasul orang yang bersih hatinya. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada hasud, tidak ada dendam, yang ada hanya kasih sayang. Itulah akhlak para kekasih Allah. Allahu akbar. Wa ana khairul muhsinin, aku ini sebaik-baiknya orang yang memberi suguhan kepada kalian. Oh, diistimewakan, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah ya, para kekasih Allah seperti itu akhlaknya. Kemudian kata Nabi Yusuf, fa illam tatuni bi filakala kaila lakum indi wala taqrabun. Kalau kalian tidak mendatangkan itu saudara yang satu itu kepadaku, tidak datang, tidak mendatangkan, tidak akan saya beri lagi ya itu takaran makanan untuk kalian, dan kalian jangan kemari lagi, jangan disingsiunan maksudnya Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf sudah berbuat baik segala-galanya, tapi permintaannya satu, datangkan itu saudara kalian yang satu ayah, yaitu Banyamin. Tapi kalau kalian tidak mendatangkan, maka jangan dekat-dekat denganku, jangan kemari lagi. Andai kata kemari lagi, tidak akan diberi lagi itu makanan. Gitu. Ieu mah maksudna mah nyingsieunan ngarah maranehna nyaan berusaha teh gitu maksudna. Akhirnya kata mereka, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la failun. Waduh, semangat atuh ya. Karena ini, waduh, ini raja. Udah ganteng, wah kasep ganteng, soleh, berehan deh, waduh, geus we. Ya, sudah kaya, dermawan, ya ganteng, jujur, waduh ini. Maka mereka betul-betul tersentuh hati mereka. Ini hatinya saudara-saudara Nabi Yusuf tersentuh, Masya Allah. Kata mereka, sungguh benar-benar aku akan berusaha untuk mendatangkan itu saudara, ya. Dan sungguh benar-benar aku akan mengerjakannya. Wow, dia berjanji kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Allah Yusuf sudah berbuat baik kepada mereka, mereka pun ada niat ingin betul-betul berbuat baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bujang-bujangnya, kepada pelayan-pelayannya. Kata Nabi Yusuf, ij'alu bidha'atahum fi rihalihim. Itu mereka mereka itu membeli itu makanan, itu harta-harta uang yang mereka itu berikan kepada kita, itu kembalikan lagi, masukkan ke tempat-tempat mereka semua. Simpan di wadahna, bebaskeun di wadah-wadah maranehna. Dipulangkeun deui ta duitna, Masya Allah. Geus mah di naon? Di bahanan. Tuluy duitna dipulangkeun deui. Masya Allah. Ini akhlak para kekasih Allah, Masya. Teu aya kekasih Allah nu kopet mah. Teu akhlak kekasih Allah berehan ngerti santri. Ente jeung babaturan teh sing barahan.
lain kopet. Hah? Urang ya aya tuang bagikeun. Yung babaturan teh. Ngerti? Lain disimpen dina lomari tapi kabasi. Atau ada orang tuana di WC. Ada naonan. Kopet. Contoh Nabi Allah Yusuf. Masya Allah luar biasa Nabi Yusuf ini. Apalagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari Nabi Yusuf, Nabi Muhammad itu. Segala-galanya lebih. Segala-galanya lebih daripada Nabi yang lain. Akhlaknya, budi pekertinya, ya, perawakannya, segala-galanya lebih daripada Nabi yang lain. Ini baru Nabi Yusuf saja kita sudah Masya Allah. Apalagi akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih lagi, lebih tinggi lagi akhlaknya. Karek akhlak Nabi Yusuf itu hesa dan nurutanana ya. Sesah dan nurutanana. Waduh kumaha nya. Duit dari pulakeun. Ya, akhirnya itu uang dirham tersebut dimasukkan pada tempat-tempat mereka, ya. Maksudnya apa? Agar mereka tahu, ya. Apabila mereka sudah pulang ke keluarga mereka dan mengosongkan wadah mereka, mereka tahu ternyata uangnya dikembalikan lagi agar mereka kembali lagi ke sini maksudnya. Karena mereka meyakini ini uang kan sudah diberikan. Ini bukan punya kita, ini uang. Punyanya itu raja, harus wajib kita kembalikan maksudnya gitu. Maksudnya supaya mereka kembali lagi ke Nabi Yusuf alaihis salam. Falamma raja'u ila abihim. Akhirnya mereka pulang ke bapaknya yaitu Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Qalu berkata mereka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ya abana muni aminnal kail. Wahai orang tua kami, ya, akan terhalang, tidak akan diberikan kepada kami takaran makanan jika engkau tidak melepaskan saudara kami untuk dibawa ke Nabi kepada itu raja. Oleh karenanya lepaskanlah itu saudara bersama kami. Fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. Ya, wahai ayah kami, maka semoga engkau mengizinkan ini saudara bersama kami mendatangi raja. Maka kami semua akan menakar makanan dan kami semua akan menjaga ini saudara. Gitu. Cek saha, cek dulur-dulur Nabi kasaha karamana Nabi Yaqub. Nanti anak-anak biar hafal nih, biar hafal jangan tidur. Kumaha sare ente mah. Tong hees atuh keur mun nyaritakeun Nabi Yusuf hees. Oh, nyaring sing apal ieu nya akhlak para wali Allah agar kita bisa mengikuti sedikit ya, kita ikuti akhlak para wali Allah. Lalu Nabi Allah Yaqub berkata, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu. Tidaklah aku mempercayai kalian atas itu saudara kecuali sebagaimana aku telah mempercayakan kalian kepada saudaranya yaitu Yusuf sebelumnya, dan kalian mengerjakan apa yang kalian kerjakan. Baheula lagi gitu dah. Cek Nabi Yaqub deh, arajin ngomong gitu baheula ngajak Nabi Yusuf kuring ku abdi di raksa, buktina kumaha. Saur Nabi Yaqub tak baheula lagi hariwang ayeuna. Arajin teh ngomong kitu-kitu hariwang terjadi seperti suka Nabi Yusuf karena Nabi Yaqub sangat cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan cintanya karena Allah bukan karena hawa nafsu. Kata Nabi Yaqub, wallahu khairun hafidhahu wa huwa arhamur rahimin. Nah ini ayat namanya ayatul hifdzi. Ayatul ini jaga nih, baca nih. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, baca ini. Wallahu khairun hafidhahu wa huwa arhamur rahimin. Agar kita dijaga oleh Allah, ya. Keluarga kita dijaga oleh Allah. Namanya ayatul hifdzi. Ini baru harus hafal ya. Ini doa untuk penjagaan agar kita dijaga oleh Allah dari segala musibah. Nah, baca ayat ini. Wallahu khairun hafidha. Ini ayatul hifdzi. Ayat Quran fadilahnya agar dijaga kita oleh Allah dari berbagai musibah. Supaya kita dijauhkan oleh Allah dari berbagai baik musibah lahir maupun musibah batin. Fallahu khairun hafidhahu wa huwa arhamur rahimin. Nah itu biar hafal anak-anak ya. Ini ayat, salah satu ayat untuk penjagaan.
kita naik mobil, bawa motor, di rumah, ya baca ini. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nah, orang yang membaca ayat ini insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai musibah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah berucap seperti itu Nabi Allah Yakub alaihissalam kepada mereka putra-putranya, maka walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Ketika mereka membongkar makanan-makanan yang diberikan oleh siapa? Beli dari Raja Nabi Yusuf itu. Ketika mereka membongkar itu harta benda mereka yang mereka bawa dalam unta, maka mereka mendapatkan uang mereka dikembalikan. Geuningan aya duit itu kumaha? Pan kudu teu meuli. Nah, aya keneh duit da. Ya teh lain duit urang ieu teh. Kudu dipulangkeun deui wayahna, ya kudu dipulangkeun deui. Gitu. Wayahna kudu dipulangkeun deui sabab ieu duit batur ya. Masya Allah. Ini memang putra Nabi ya. Beliau ini putra Nabi Yakub, orang-orang terhormat ya, tidak mau memakan barang yang tidak halal. Nah, ini harus dikembalikan nih. Qalu ya abana ma nabghi. Maka berkata mereka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ya abana wahai orang tua kami. Ma nabghi, akan apa kita menginginkan dari memuliakannya ini raja yang lebih besar daripada ini. Ini raja luar biasa. Rajanya luar biasa. Kita beli makanan, itu uang dimasukkan lagi ke tempat kita. Ini luar biasa kemuliaan raja itu. Apa yang diragukan? Ini bapak nggak ngasih izin Banyamin sama saya untuk mendatangi raja. Apa yang diragukan? Ini raja orang baik. Misalnya seperti itu. Ini raja orang baik. Kita beli makanan udah penuh, ternyata uangnya dimasukkan lagi ke tempat kita, dikembalikan kembali. Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'ir dzalika kailun yasir. Bahwa ini adalah harta kami, uang kami telah dikembalikan kepada kami, dan kami bisa memberikan makanan kepada keluarga dengan uang ini, dan kami menjaga saudara kami, dan kami akan menambah ya takaran makanan satu ekor onta untuk saudara kami. Ketika kami nanti ke sana, asalnya 10 orang jadi 11 orang, akan bertambah itu ya makanan itu, 1 ekor onta dipenuhi lagi oleh itu raja. Dzalika kailun yasir, memenuhi ya makanan 1 onta itu takaran yang sangat mudah, sangat gampang, sangat kecil bagi raja. Kenapa? Karena ini raja kaya dan dermawan. Kertas. Nah, ini itunya baru sampai situ. Itu hikayat Nabi Allah Yusuf yang insya Allah kita bisa ya mengambil pelajaran dari hikayat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Amin ya rabbal alamin.